Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Murpermata Dewi dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah ekonomi Islam pada abad ke-7 sampai ke-14. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibni Abdisyam ibni Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu ketika Nabi Muhammad beserta beribu pengikutnya benar-benar percaya terhadap kerasulan dan kepemimpinan yang menyerbu masuk ke dalam kota Mekah. Memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah Khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan putra tertua Ali sebagai Khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah dan Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah adalah putra Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Muawiyah dan keluarga keturunan Bani Umayyah memeluk Islam pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab setelah kematian Yazid ibni Abu Sufyan pada peperangan Yarmuk. Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria karena keberhasilan kepemimpinannya. Tidak lama kemudian diangkat menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan di Bizantin. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu, Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan ibni Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara merupakan peristiwa penting yang bersejarah selama masa kekuasaannya. Daulah Bani Umayyah yang berdiri pada tahun 660 Masehi hingga 750 Masehi kurang lebih 90 tahun dipimpin oleh 14 orang khalifah dan 5 orang diantaranya mempunyai kelebihan tersendiri. Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus telah diperintah oleh 14 orang khalifah, tetapi di antara khalifah tersebut yang paling menonjol itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan juga Hisham bin Abdul Malik. Akhir kepemimpinan Bani Umayyah tahun 130 Hijriah terjadi setelah Marwah bin Muhammad mengalami kekalahan dalam perang Zab melawan pasukan yang dipimpin Abu Abbas As-Saffah dari Bani Abbasiyah, dan saat itulah kekhalifahan berganti menjadi Bani Abbasiyah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan dari Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena penguasa dan pendiri Daulah Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Saffah yang dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sejarah peralihan Daulah Abbasiyah kepada Daulah Umayyah berawal ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya telah ada ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tetapi tuntutan itu baru mengeras ketika Bani Umayyah naik tahta setelah mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Bani Hashim yang menuntut kepemimpinan Islam itu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama golongan Alawi atau keturunan Ali bin Abi Thalib, dan golongan ini dapat dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah keturunan dari Fatimah dan keturunan dari Muhammad bin Hanafiyah, dan yang kedua golongan Abbasiyah, keturunan Al-Abbas, paman Nabi. Perbedaan dari kedua golongan tersebut yaitu golongan Abbasiyah lebih mementingkan kemampuan politik yang lebih besar dari golongan Alawi. Beberapa khalifah yang memimpin pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, pembendaraan negara
dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya yaitu Al-Saffah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Karena hal tersebut, maka Khalifah Al-Mansur bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping itu juga penumpasan musuh-musuh khalifah sehingga pada zaman itu dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan karena penumpasan musuh-musuh tersebut. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Jika terjadi kenaikan harga pada saat itu, maka dia akan mengutus wakilnya agar menurunkan harga seperti harga semula. Khalifah Al-Mansur sangat gencar mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. Dia menghemat dana Baitul Mal sehingga setelah beliau wafat, dana keuangan negara adalah 810 dirham karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan negara sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala macam bidang ekonomi dia pandang soal yang paling penting. Dia berperan sangat penting pada ekonomi Bani Abbasiyah pada masa itu. Yang kedua adalah Harun al-Rashid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesusastraan berada dalam zaman keemasan. Penerjemah buku-buku Yunani ke bahasa Arab pun dimulai. Orang-orang dikirim ke kerajaan Romawi Eropa untuk membeli manuskrip. Pada mulanya buku-buku dikirim ke kerajaan Romawi Eropa untuk penelitian mengenai kedokteran, kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan lain dan filsafat. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karyanya yang paling besar yaitu mendirikan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada saat itu, perekonomian melambung pesat pada masa Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rashid dan mencapai puncak kejayaannya. Pada bidang perekonomian, ia mendirikan Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa dirwan. Pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan untuk penerjemahan buku-buku Yunani. Di samping itu, untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai, pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan musim dingin. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diperoleh dari sektor-sektor yang beragam. Yang pertama adalah perdagangan dan industri. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan. Yang pertama dengan dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang. Yang kedua, dibangunkan armada-armada dagang. Yang ketiga, dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Selain itu, Khalifah Harun juga memperhatikan masalah perpajakan sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syariah yang kitabnya berjudul Al-Kharaj. Yang kedua adalah pertanian dan perkebunan. Terbentuknya kekhalifahan yang stabil juga mempengaruhi perkembangan di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai contoh, Irak sebelum dikuasai oleh kaum muslim, keadaan dari produksi pertanian sangat merosot karena terjadi banjir di mana-mana yang melanda di beberapa kanal dan bendungan Tigris. Kemudian bencana ini diperbaiki oleh kaum muslimin setelah Irak dikuasai oleh kaum muslimin. Setelah itu yang ketiga, perkembangan ilmu pertanian. Berbeda dengan Khalifah Daulah Umayyah yang bersikap menindas para petani dengan pajak yang sangat amat tinggi, masa pemerintahan Khalifah Daulah Abbasiyah justru sebaliknya. Mereka membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi, dan ada pula yang menghapus agar tidak ada sama sekali pajak hasil bumi. Di samping itu, dilakukan banyak kebijakan-kebijakan untuk para petani, diantaranya yang pertama adalah memperlakukan ahli zimah dan mawali dengan perlakuan yang adil dan menjamin hak milik mereka. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang menindas para petani. Yang ketiga adalah memperluas daerah pertanian di berbagai wilayah negara. Yang keempat, membangun dan menyempurnakan perhubungan ke daerah pertanian, baik udara ataupun air. Yang kelima adalah membangun dan memperbaiki kanal dan bendungan agar
petani tidak kesusahan dalam hal irigasi dan untuk mencegah banjir. Selain dari sektor perdagangan, pertanian, perindustrian, sumber pendapatan negara ialah pajak. Pendapatan dari jizyah juga merupakan masukan bagi negara. Jizyah adalah pajak kepala yang dipungut dari penduduk non-muslim kepada pemerintahan Islam sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Sumber pendapatan lain adalah dari zakat, asyur al-tijarah, dan kharaj. Pada masa Harun al-Rashid, terdapat klasifikasi pembayaran jizyah. Mereka yang kaya dikenakan jizyah sebesar 48 dirham, golongan ekonomi menengah yaitu dibebankan 24 dirham, sedangkan di bawah golongan menengah itu hanya 12 dirham. Pada sistem moneter, sebagai alat tukar, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dirham dan dinar. Mata uang dinar dibuat dari emas digunakan oleh para pedagang di wilayah kekuasaan setelah Barat meniru orang-orang Bizantium, sedangkan mata uang dirham yang terbuat dari perak digunakan oleh para pedagang di wilayah timur meniru Kekaisaran Sasania. Perkenalkan, nama saya Krishna Adeva Tristanta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam di zaman Bani Umayyah dan zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama di zaman Bani Umayyah. Keberhasilan di zaman Bani Umayyah ditandai dalam perbedaan atau pembangunan Baitul Mal yang dibagi menjadi dua, yaitu Baitul Mal khusus dan Baitul Mal umum. Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya, serta Baitul Mal umum diperuntukkan bagi para masyarakat. Ada beberapa khalifah yang menggagasi dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu Khalifah Muawiyah Ibnu Abi Sufyan yang mendirikan kantor pos dan merancang pola pengiriman surat melalui pos. Ia bahkan menjaga kerukunan para umat Islam secara rapi, dan ia juga mengangkat masyarakat Kristen untuk menjabat di kerajaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kedua yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Ia membuka perdagangan bebas di darat, laut, dan udara. Dan ada beberapa ulama yang berperan pada masa Daulah Bani Umayyah, yaitu Zaid ibnu Ali, Abu Hanifah al-Aswa'i, dan Imam Malik ibnu Anas. Yang kedua yaitu zaman Bani Abbasiyah. Pada zaman Bani Abbasiyah yang pendirinya merupakan keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad. Pemikiran ekonomi di zaman Bani Abbasiyah dikenal istilah jibis, yakni penagih pajak. Dan di sini ada beberapa khalifah yang mengemukakan pendapatnya, diantaranya Abu Ja'far al-Mansur. Ia banyak melakukan konsolidasi dan penerbitan administrasi birokrasi dalam mengendalikan harga-harga. Dan kedua, Harun al-Rashid. Beliau membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan dan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa diwan. Ada beberapa sektor yang masuk dalam buku yang ia tulis, yaitu perdagangan, pertanian, industri, perkembangan ilmu pertanian, pendapatan negara, serta sektor moneter. Di zaman Bani Abbasiyah juga ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya dalam perekonomian di zamannya, yaitu Hasan Aisyah Ibani. Ia berpikiran tentang al-kasb atau kerja, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan ekonomi, serta distribusi perekonomian. Yang kedua, Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam. Ia mendominasi atas intelektualitas Islam yang berakat dari perkataannya yang bersifat holistik dan teologis.
Abu Ubaid bisa menyebutkan beberapa pemikirannya dalam filosofi hukum, dikotomi Ba'dul Urban, kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian, reformasi distribusi, serta fungsi uang. Kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.